Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu dengan IWB Kang Mas. Ini Cak, jadi mungkin video kali ini akan sedikit berbeda karena IWB akan membawakan video ini dengan handphone saja. Tapi nggak masalah, Cak. Soalnya, Cak, ini ada sebuah bocoran yang sangat menarik. IWB ingin share ke sampean. Jadi teman-teman, kalau kita ngomongin tentang Suzuki, ini sekarang kita beda ya. Jadi kali ini kita akan bahas tentang Suzuki, dan teman-teman kalau bahas tentang Suzuki, ntar dulu nih. Ibu akan coba ini ya. Jadi teman-teman kalau bahas tentang Suzuki, sampean pasti sangat berharap akan ada gebrakan dari Suzuki. Mengingat kita tahu bahwa pabrikan ini adalah pabrikan yang luar biasa. Pabrikannya jos gandos tenan. Karena kita tahu bahwa sebelumnya Suzuki adalah sebuah pabrikan yang sangat-sangat luar biasa. Di era tahun 90-an, jujur Cak, IWB adalah salah satu fans Suzuki. Karena IWB pernah merasakan bagaimana kekuatan dari engine Suzuki, yang mana walaupun dia mesin 2 tak sangat jarang dia mengalami overheat atau problem dengan mesinnya. Kendati kita geber full non-stop gas mentok, itu beda Cak. Jadi di antara 2 tak ya, antara Suzuki dan Yamaha, dulu kan ada Suzuki dan Yamaha, IWB katakan bahwa Suzuki ini beda. Walaupun cenderung boros memang ya dibandingkan dengan Yamaha, tapi kekuatan dari materialnya, mungkin material dari mesinnya ya, kita ngerasa Suzuki itu jarang drop. Walaupun kita pernah geber ya, IWB pernah pengalaman menggeber dari Tulungagung ke Kediri itu non-stop ya. Jadi teman-teman dulu kan tahun 90-an masih sepi banget ya jalanan. Jadi kita geber, kita benar-benar mentok, kita balapan di jalanan yang ya notabene sekarang sih jangan dicontoh lah, nggak bisa sekarang karena kan dulu sepi banget. Dan pada kecepatan top speed ya 125 km per jam kalau nggak salah dulu ya, itu nggak ada turun-turunnya Cak. Tapi pada saat IWB menggunakan Force One ataupun Evan Jet R, itu selalu turun. Jadi setelah kita mentok gear 4 terakhir itu 115-an pasti turun dia. Pelan-pelan akan turun karena overheat, dan jika dipaksa biasanya akan mati engine-nya dan kita harus berhenti dulu untuk mendinginkan. Nah, kalau Suzuki nggak ada begitu. Suzuki Crystal saat itu IWB mencoba atau menjajal Suzuki Crystal dan tidak ada dropnya sama sekali. Ini gila IWB, makanya sejak saat itu merasakan bahwa Suzuki ini adalah sebuah motor dengan engine yang istimewa, materialnya istimewa, dari performanya istimewa, walaupun cenderung boros ya saat itu mesin 2 taknya, akan tetapi secara umum kita memang sangat berharap Suzuki ini bangkit, Suzuki ini bisa memberikan sesuatu yang berbeda. Karena kita tahu Suzuki adalah satu-satunya merek Jepang yang terpuruk banget dari yang dulu menguasai banget ya di tahun 90-an kan. Bisa kita katakan dibandingkan dengan Yamaha lebih bagus Suzuki untuk penjualannya, tapi sekarang jauh banget dibandingkan dengan Yamaha, yang mana Yamaha menguasai 19% market share, tapi Suzuki sekarang Mas mungkin 1%-an nggak nyampe Cak, karena kondisi yang memang sangat suffering. Nah, ngomong-ngomong Cak, kita nyambung lagi tentang judul dari video ini. Jadi Cak, sampean tahu bahwa kemarin Suzuki Indonesia sudah meluncurkan atau memperkenalkan Brookman 125, dan ternyata respon sampean luar biasa. Respon sampean bagus banget Cak. Kita lihat dari Facebook saja itu ditonton oleh sampean semuanya hampir 900 ribuan. Walaupun di walaupun di YouTube nggak terlalu banyak ya, hanya 150 ribuan. Tapi dari sini bisa kita simpulkan bahwa sampean semuanya sebenarnya sangat berharap Suzuki bergerak. Suzuki bisa berbuat sesuatu, Suzuki melakukan sesuatu, karena sekali lagi yang bisa kita harapkan dari Suzuki adalah sebuah produk yang konsisten. Kita tahu dari saat ini ya, dari dulu sampai sekarang kan konsisten untuk materialnya dan sebagainya, kecuali desainnya Cak. Desainnya masih kurang greget dibandingkan dengan para pabrikan lainnya seperti Honda, Yamaha, dan juga Kawasaki. Itu jauh ya dari sisi desain. Akan tetapi jika kita mengacu pada survei kecil-kecilan, ternyata sampai semuanya masih menunggu Suzuki sebenarnya. Namun hanya gara-gara desainnya yang masih kurang, itu yang bikin sampai agak enggan. Nah, Kang Mas, di tengah kita berharap, di tengah kita menunggu, ternyata IWB menemukan sebuah indikasi yang sangat mengejutkan. IWB nggak menyangka, IWB juga nggak percaya awalnya, akan tetapi ini muncul kodenya juga Cak. Sudah IWB kantongin kodenya, dan tentu saja IWB ingin nge-share ke sampean semuanya bahwa diduga ada pergerakan dari Suzuki untuk meracik New Satria F150. Nah, sampean pasti penasaran kan? Makanya kita racik dari handphone aja biar sampean langsung tercerahkan. Jadi Kang Mas, sampean tahu kalau kita ngomongin mengenai Satria ini tidak lepas dari sepak terjang Satria generasi 2 tak yang memang revolusioner.
Sampai pasti tahu bagaimana Suzuki menggebrak pasar dengan Satria 120S yang saat itu langsung membuat kita terpana, Cak. Karena kenapa? Desainnya keren parah. Di saat lain-lainnya desainnya agak mengkotak, maka pada saat itu Satria dengan Suzuki dengan Suzuki meluncurkan sebuah generasi bebek yang powerful di kelasnya dan menggunakan sebuah sasis yang berbeda, menggunakan mode Twin Spar Mini, dan ini sangat jarang terjadi pada semua motor bebek pabrikan Jepang lainnya. Nah, dari sana pada akhirnya Suzuki juga meluncurkan generasi setelahnya, yaitu 120R yang langsung laris manis, Cak. Jadi tahun 98 ya, 1 tahun setelah yang tipe S datang, maka tiba-tiba Suzuki Indonesia juga meluncurkan yang 120R yang memiliki engine yang luar biasa. Engine-nya sudah semi tegak ya bahasanya, dan ini sudah 6 speed dan powernya juga gila saat itu. Jadi itulah kenapa Suzuki Satria langsung menjadi idola. Dan ternyata Suzuki Satria pun terus ya di-maintain oleh Suzuki untuk diluncurkan di Indonesia atau dipasarkan. Tapi Cak, karena tekanan emisi gas buang Euro 3 saat itu di mana 2 tak tertekan, akhirnya Suzuki mencoba untuk mendatangkan Raider. Jadi Raider ini 125 ya, didatangkan dari Thailand. Dan kemudian pada akhirnya di tahun 2004 ya, setelah ada Raider 125, maka Suzuki menggebrak mendatangkan Raider 150 CBU yang di Indonesia dilabelin dengan Satria 150. Jadi ini adalah sebuah gebrakan yang mana semuanya langsung jatuh cinta, Cak. Bagaimana enggak? Desainnya keren parah ya, desainnya Ayago. Dan desain ini memberikan semacam perbedaan dibandingkan dengan lainnya. Apalagi Suzuki saat itu menawarkan Satria Ayago ini ya 150 dengan konsep underbone, konsep yang powerful, engine-nya luar biasa. Engine-nya saat itu sudah tembus di angka 16 PS. Ini adalah sebuah raihan luar biasa untuk menggantikan posisi dari Satria 120 yang legendaris. Dan ini berhasil, Cak. Ini berhasil. Bahkan kalau kita lihat dibandingkan dengan Sonic ya, Honda saat itu kan ada Sonic ya. Dibandingkan dengan Sonic, Satria jauh lebih berhasil karena dari harganya juga oke, dan kita lihat bahwa saat itu Suzuki akhirnya mencoba untuk mencekadkan ya dari impor Thailand. Akhirnya Suzuki mencekadkan dengan beberapa sentuhan di mana untuk generasi yang lokal sudah menggunakan electric starter di saat CBU dari Thailand masih model Kickstarter. Jadi ini adalah improvement, dan pada akhirnya kita lihat bagaimana Suzuki Satria menorehkan penjualan yang luar biasa. Karena jika nggak salah ya, di tahun 2013 Suzuki Satria F150 bisa terjual hingga 1 juta unit. Itu adalah sebuah rapot yang luar biasa bagi Suzuki saat itu. Jadi Kang Mas, memang kalau kita lihat sejarahnya, suka nggak suka, Satria F150 adalah sebuah motor legendaris. Motor yang memang menjadi idola di saat itu. Ya, mungkin sekarang ya kita lihat tren market yang sudah bergeser. Teman-teman semuanya ya, sampean-sampean sudah menyukai Matic ya, nggak terlalu suka sama manual atau kopling. Tapi tetap, Cak. Tapi tetap, kalau dari kacamata pribadi, motor manual atau kopling itu tak tergantikan dari Matic. Itu opini pribadi. Jadi kalau sampai nanya dari kacamata pribadi IWB nggak bisa katakan bahwa, oh ini Matic sudahlah cukup, nggak. Karena sensasi pada saat sampean geber motor Matic dan juga manual itu berbeda. Dengan kopling itu berbeda. Rasanya tuh lebih puas ya, menggebernya lebih puas. Nah, kembali lagi kepada Satria. Dan akhirnya di tahun 2016 Suzuki sukses meluncurkan generasi injeksi. Jadi sebelumnya kan karburator dan memang terkenal cenderung boros ya saat itu. Dan pada akhirnya Suzuki meluncurkan generasi injeksi yang diklaim lebih irit dan secara power pun melejit, Cak. Dari 16, sekian PS dengan hadirnya New Satria 150 yang menggunakan pengangkut bahan bakar injeksi, pada akhirnya powernya tembus di angka 18,3 PS. Ini luar biasa, gede banget pada saat itu. Dan ternyata sejak 2016 itulah rona-rona atau aura Satria semakin meredup. Satria penjualan semakin tengkurap karena di saat itu pula Honda meluncurkan Sonic yang membuat market pun terpecah. Ini memang ditakuti ya teman-teman. Kalau sampai ngobrol dengan para pabrikan ya, jujur aja, Cak, memang Honda ini sedikit ditakuti ya. Entah siapapun itu pabrikannya, kalau sudah Honda ikut biasanya ya itu tadi terpecah. Jadi bahasanya itu akan sangat sulit bagi pabrikan lain berkompetisi. Karena kita tahu kekuatan Honda, image dari Honda, yang mana brand ini memang kuat ya. Dari sisi image-nya, dari sisi fitur-fiturnya, dari sisi para desainernya yang memang improve terus saat ini, dan juga dari sisi leasingnya. Sampai tahu sendiri ya, Honda kan disupport oleh FWF, dan pada akhirnya setelah kehadiran Sonic,
pelan dan pasti, market pun terpecah, tren market Ayago juga menurun, maka Suzuki Satria F150 pun menjadi semakin pelan dan pelan, semakin mengecil. Nah, ini yang membuat sepertinya Suzuki tak banyak bergerak. Dari 2016, Cak, sekarang sudah 2023, dan IWB sudah sangat pesimis saat itu. Karena memang, Cak, kita pernah ngobrol dengan tim Suzuki, teman-teman dari pabrikan Suzuki, mengenai Satria F150 ini. IWB selalu tekankan bahwa desain itu penting sekali. Desain itu sangat penting. Desain is number one, dan dari kacamata pribadi dibandingkan dengan Suzuki Satria sebelumnya yang karburator, untuk yang new injeksi ini memang masih kurang di bagian stop lampnya. Jadi WP katakan saat itu kepada teman-teman Suzuki supaya diimprove dari sisi stop lampnya. Jadi mungkin direvisi karena bentuknya saat ini seperti Axelo ya. Jadi kayak ala-ala bebek begitu, stop lampnya kurang gagah. Mungkin bisa dibuat runcing begitu. IWB sudah tekankan, IWB sudah sampaikan, Cak, mengenai itu kepada tim Suzuki. Mungkin sekitar 4 tahun lalu lah ya, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun yang lalu IWB selalu dengungkan kepada tim Suzuki atau teman-teman Suzuki Indonesia. Akan tetapi ternyata hingga detik itu, hingga sekarang maksudnya, tidak ada indikasi bahwa Suzuki akan melakukan sentuhan kepada Satria 150 injeksi. Dan hingga detik ini pun sampean pasti menikmati yang bentuk yang sama. 2016, sekarang 2023, sampean bisa hitung berapa tahun, Cak, umur dari motor ini. Hampir 7 tahun dan tak ada sentuhan sama sekali. Hingga Cak, hingga kemarin, Ibu harus katakan kesampaian, hingga kemarin tiba-tiba IWB mendapatkan wangsit, Cak. Mendapatkan sebuah bisikan, ya, bocoran bahasanya. Mungkin bocoran, jangan bocoran lah ya, mungkin bocor boleh juga. Tapi kan kalau bocoran kan pasti ya. Tapi IWB katakan bisikan aja, karena belum tentu benar. Dan ternyata Kang Mas, dari terawangan tersebut, dari sebuah wangsit tersebut, ada sebuah penekanan di sini, bahwa diduga Suzuki sudah menyiapkan generasi terbaru Satria F150. Ini yang IWB juga, wah ini bener nggak sih ya? Ini bener nggak sih? IWB agak ragu, Cak, jujur aja. Tapi memang yang dikatakan demikian. Jadi sosok yang Satria ini masih misterius ya. Jadi jika IWB nggak salah menerawang dari beberapa bisikan dan bocoran, Satria F150 yang terbaru ini sudah masuk dalam tahap trial. Jadi dari rumor-rumor yang berkembang, Satria ini nantinya akan disentuh ulang. Informasinya demikian, IWB benar atau enggaknya IWB nggak tahu, tapi jelas sama tamu saja. Dan generasi terbaru ini, Cak, jika tidak salah menerawang, New Satria F150 nanti akan memiliki 2 tipe, Cak. Jadi jika nggak salah menerawang, yang pertama untuk tipe yang standar nanti masih akan mengadopsi model sekarang. Itu yang pertama. Jadi jika nggak salah menerawang, sekali lagi ya, jika nggak salah menerawang, tipe yang akan dirilis nantinya, yang standar masih akan tetap seperti sekarang. Jadi nggak ada perombakan apapun dari sana. Akan tetapi, untuk yang generasi terbaru nanti, yang masuk dalam radar IWB, maka Suzuki diduga akan meracik sebuah desain baru. Desain yang akan lebih muskuler. Ya, desain ini memang masih sangat samar sekali, Cak. IWB belum bisa memberikan penekanan. Tapi jika kita nggak salah mendapatkan, ya, jika nggak salah menerawang ya, IWB sudah mendapatkan ini dia. Jadi dari kode modelnya, Cak, kode model atau gen yang akan diracik nantinya itu sudah ada di dalam buku primbon IWB. Dan kode modelnya jika nggak salah adalah XE6 bintang RL. Itu kode projectnya. Jadi sama tamu saja XE6 titik RL. Ya, itu ya kode yang diduga sebagai New Satria F150. Dan jika tidak salah menerawang pula, indikasinya memang project Satria 2024 kita sebutnya demikian. Ini nantinya akan memberikan beberapa perbedaan, Cak. Perbedaannya adalah dari sisi bodinya, Kang Mas. Jadi dari sisi body, jika nggak salah menerawang nanti untuk yang Pro Series. Nah ini dia nih, Cak. Sama harus tahu dari terawangan IWB, nanti akan ada 2 tipe Satria ya. Jadi ini kalau nggak salah ya. Jadi akan ada tipe 2 Satria. Yang pertama Satria standar, di mana desainnya dan bentuknya akan sama dengan sekarang. Tapi ada yang namanya yang terbaru nanti adalah Satria Pro namanya. Jika nggak salah sekali lagi. Itu nanti akan menggunakan desain baru. Desainnya lebih muskuler. IWB hanya bisa katakan itu. Detailnya IWB nggak bisa berikan penjabaran kesampaian, tapi dari dari desainnya ada perbedaan untuk sektor desain.
desainnya akan dirubah oleh Suzuki. Mungkin ya, mungkin bisa saja dari headlampnya akan berubah, kemudian juga dari cover bodinya berubah, termasuk juga dari belakangnya berubah, dan juga stop lampnya berubah. Ini adalah harapan kita pastinya, karena sekali lagi ini masih sangat samar. Dan kenapa samar? Nah ini Cak, kenapa samar? Nah, jadi kalau tadi IWB sudah katakan ke sampean, kemungkinan besar akan ada dua tipe atau dua varian ya. Pertama standar dengan desain yang ada sekarang, dan yang kedua adalah yang model Pro Series ini. Nah, dari kacamata pribadi untuk New Satria F150 F, ngomongin F lagi kayak orang Sunda jadi IWB ini, F ya maksudnya. Itu nanti baru akan dirilis akhir tahun 2024. Saya mencatat Kang Mas ya, baru akan dirilis di akhir 2024. Jadi detailnya seperti apa tentu saja masih sangat samar banget ya. IWB hanya tekankan di sini bahwa sudah ada indikasi yang sangat kuat bahwa Suzuki Indonesia sepertinya sudah mulai bergerak. Kita harapkan ini semuanya akurat Cak, karena kita tahu Suzuki ini sering sekali beda acara, itu intinya. Seringkali di tengah jalan berubah acaranya. Seperti sama tahu, IWB sudah nge-share ke sampean tentang bagaimana Suzuki menyiapkan motor trail yang notabene ya sebelumnya sudah sangat serius. Mereka akan menggunakan engine dua opsi antara Satria engine-nya atau menggunakan Gixxer yang di India. Akan tetapi ternyata menguap ya dengan kepemimpinan orang yang berbeda, ternyata strateginya berbeda. Nah, seperti juga kita tahu bahwa Suzuki menyiapkan Brookman 175 yang katanya akan menggempur PCX dan juga NMAX, tapi ternyata berubah pula. Justru mereka sekarang merombak strateginya dan mereka malah mendatangkan Brookman 125 dari India. Yang artinya apa? Artinya ya semuanya tidak bisa dipegang akurasinya, semuanya bisa tentatif, bukan tentatif sih. Semuanya bisa berubah di tengah jalan, namun sampean boleh tampung ya untuk Satria yang terbaru ini dengan kode XE6 bintang RL. Ini adalah sebuah kode terbaru dari Suzuki yang diduga ya sebagai Suzuki Satria F150 yang terbaru dengan label diduga adalah Pro Series ya. Itu update IWB ya, sampean tampung saja. Semoga akurat, jika nggak akurat mohon dimaafkan, tapi apapun itu, sejengkal informasi, sejengkal bisikan, sejengkal terawangan, sejengkal bocoran, IWB ingin share ke sampean supaya sampean tercerahkan, sampean tidak ketinggalan kereta, apapun itu tentang produk baru di masa depan. Ya, itu update IWB tentang New Satria F150. Semoga Suzuki jika menonton video ini benar-benar menggarap atau mengerjakan Satria ini, karena kita tahu bahwa Satria F sebenarnya kalau benar-benar difokusin masih banyak orang yang suka dengan model ini. Kalau Suzuki ini kan punya fans tersendiri sebenarnya, punya image tersendiri bagi teman-teman yang sangat suka dengan Suzuki. Hanya saja saat ini teman-teman karena tidak ada opsi yang jos ya dari Suzuki, maka mereka pun akhirnya nyebrang ke merek lain. Tapi IWB sangat yakin jika Suzuki nggarap motor yang benar-benar oke, sangat besar kemungkinan kembali lagi ke Suzuki sangat terbuka. Itu kacamata pribadi, dan hingga detik ini pun justru kita menunggu GSX R 150 yang seperti menguap, tak berbekas, termasuk juga GSX S 150 yang juga menguap tak berbekas. Tidak ada indikasi mengenai facelift ataupun improvement, apapun itu, dan dilalah justru IWB mengendus adanya pergerakan untuk Satria F150. Semoga ini akurat, dan kita tunggu saja seperti apa di masa depan. Ya, sementara saja, Cak. Itu aja update benaran. Semua mencerahkan, dan kalau teman suka video ini, semuanya like, share, dan subscribe, Cak. Oh, jelali, Cak. Sampai sholat 5 waktu, karena yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat segandas.